Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada saudara kita semua. Khusus untuk Aceh Singkil kepada saudara saya, saudara kami dari pihak non-muslim menjuah-juah Banta Kerina. Syukur alhamdulillah kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, Bapak Kapolri Republik Indonesia, Bapak Panglima TNI, Bapak Menko Polhukam, yang terhormat Bapak Kapolda Aceh, yang terhormat Bapak Pangdam Iskandar Muda, yang terhormat Bapak Gubernur Aceh, yang terhormat Bapak Ketua DPRA Aceh, yang terhormat Bapak Ketua FKUB Aceh, dan seterusnya yang saya muliakan, Bapak Bupati Aceh Singkil, Bapak Kapolres Aceh Singkil, Bapak Dandim 0109 Aceh Singkil, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Aceh Singkil, dan tak ketinggalan Bapak Ketua DPRK Aceh Singkil, yang terhormat Bapak Ketua MPO Aceh Singkil, dan seluruhnya para pihak terkait, saudara saya semua, saudara kami semua, ustadz-ustadz, tengku-tengku, imam masjid, dai-dai, tak ketinggalan yang kami sayangi, kami cintai, sesama anak bangsa, rekanita, rekan semuanya, kaum muslimin muslimat, warga negara Republik Indonesia, atau juga saudara kami dari pihak di luar muslim yang berbahagia pada sore kesempatan ini. Izinkan kami menyampaikan sepatah dua kata menyikapi apa yang beredar di dunia maya, di Facebook ataupun YouTube. Baiklah, untuk sementara saya bacakan dulu sesuai agama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amr wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Setelah saya baca, saya lihat dan saya dengar apa yang menjadi keluhan saudara kami pihak non muslim yang di Aceh Singkil. Itu tentunya di alam demokrasi di negara Republik Indonesia sah-sah saja menyampaikan pendapat. Yang disampaikan oleh saudara saya Bos CS atau Bos Tumangger pada malam ulang tahun Republik Indonesia ke-76, itu kami sangat apresiasi dan sangat kami hargai. Namun saudaraku, ada cuplikan sedikit saja yang menurut kami sudah tidak pantas saudara kedepankan, yang saudara gabungkan lebih kurang seperti ini. Mari kita perlihatkan. Mari kita perlihatkan. Baik. Untuk menghemat waktu, baik. Dalam video tersebut, lebih kurang judulnya Kado untuk Presiden Joko Widodo di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76 dari umat Kristen di Aceh Singkil. Itu sah-sah saja. Tapi tidaklah sesuai dengan fakta di lapangan apa yang saudara sampaikan dalam aspirasi saudara tersebut. Di situ tergambar dalam video terakhir tersebut
saudara putar ulang kembali dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu maaf saudaraku, kita sudah sepakat bersama Bapak Kapolda Aceh pada waktu itu, bersama Bapak Pangdam, Kabinda, dan Rem, bersama tokoh-tokoh agar kasus itu kita redam. Nah, sekarang saudara posting kembali. Ini menurut pendapat pribadi saya dan pendapat hukum saya, ini seolah-olah sudah mengandung hate speech atau ujaran kebencian kepada umat Muslim Aceh Singkil khususnya, mungkin juga Aceh secara umum, apalagi saya secara pribadi. Ini jelas saya tersinggung. Tidaklah demikian apa yang terjadi di Aceh Singkil. Tidaklah nyata apa yang saudara gambarkan. Tapi permasalahan sesungguhnya adalah masalah regulasi. Tidak ada yang membantah saudara, tidak ada yang menyanggah saudara, tidak ada yang melarang saudara untuk mendirikan rumah ibadah agama saudara di Aceh Singkil. Itu tidak ada yang melarang. Ini perlu saya perjelas. Jangan seolah-olah dengan berita itu Aceh Singkil ini, terutama umat Islamnya, zalim, umat Islamnya jahat. Masya Allah, Islam tidak sedemikian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, rapat demi rapat saudaraku semua, dengan para pihak, dengan Bapak Pangdam, dengan Bapak Kapolda, dengan Bapak Kabinda, dengan Bupati Aceh Singkil dan jajaran, ini telah melelahkan. Dan saudara ikut, Pak Bawah CS, tokoh-tokoh Islam ikut, Forkopimda ikut, dana juga begitu besar dikucurkan dalam rangka rekonsiliasi untuk menuju sebuah perdamaian hakiki. Nah, ini kenapa saya jawab. Saya ditelepon oleh banyak orang, ditelepon oleh orang tokoh, didatangi, maaf, bahkan sesama saudara tokoh Nasrani dari Katolik mendatangi saya bagaimana supaya bisa didamaikan. Kenapa saya berkomentar hari ini? Saya sudah berusaha menjumpai Bapak Bupati. Maaf ya, saya tidak mempelesetkan saudara lewat telepon. Saya sudah jumpa langsung dengan Pak Kajari. Saya telepon Pak Ketua Pengadilan. Saya beri sinyal juga kepada Bapak Kapolres Aceh Singkil. Dan begitu juga dengan Bapak Dandim. Begitu juga dengan Bapak Kepala Korwil Bin Aceh Singkil. Ini agar dapat ditangani tuntas. Namun demikian, kepada saudara saya semua, saudara Muslim atau juga non-Muslim, tolong tahan diri. Jangan ada provokatif. Apalagi kondisi bangsa kita saat ini sedang stagnan, sedang penanganan COVID-19 yang begitu menyebar. Jangan lagi dibebankan. Ada tambahan-tambahan isu yang tidak jelas. Maka pengharapan saya kepada Bapak yang saya sebutkan di awal mukadimah, yang saya sebutkan yang terhormat, dari Presiden sampai jajaran terkait di bawah, tidakkah ada waktu untuk menyelesaikan ini? Tidakkah ada etos kerja yang harus kuat? Sehingga saudara-saudara kami tidak seperti merasa dalam video tersebut. Kami tidak pernah menzalimi. Kami tidak pernah melarang. Tapi ubah sebuah proposal. Ada syarat A sampai Z. Tetapi ada beberapa tidak terpenuhi persyaratan tersebut. Apakah ini harus dipaksakan? Tentunya kembali kepada para pihak. Mari dengan bijaksana dudukkan kami semua, atau juga ada kebijakan pemerintah yang tegas sehingga isu ini tidak ini saja. Karena bagaimanapun ada ketersinggungan terhadap saudara-saudara saya semua, terutama di video terakhir menampilkan peristiwa 13 Oktober 2015, padahal itu sudah kita tutup. Kenapa kita tutup? Para yang terlibat dari pihak Muslim sudah selesai menjalani pidana, menjalani kurungan. Begitu juga saudara saya dari pihak non-Muslim, para pelaku penembakan. Baru satu orang, Ulina Natalail lebih kurang namanya. Tapi yang terduga turut serta bermufakat jahat hari ini sudahkah tertangkap? Kalau ingin selesai semua masalah ini, mari dudukkan secara bermaruah, biwawa dan martabat tanpa merugikan pihak siapapun. Inilah harapan kami kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolda, Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda seterusnya.
pihak terkait di Aceh ini. Jangan digiring isu ini menjadi isu yang tidak sedap. Kenapa saya berbicara hari ini? Saya mantan ketua tim rekonsiliasi dan ikut bahu-membahu pada peristiwa tersebut, pencegahan konflik bersama Bapak Pangdam Aceh, Kapolda Aceh, Kabinda Aceh, Kabais Aceh, Bapak Danrem dan seluruhnya. Kita redam agar tidak menyebar. Saya tidak ingin peristiwa ini menyebar kemana-mana, karena Aceh Singkil miniaturnya Indonesia. Seluruh komponen suku hampir ada di Aceh Singkil. Tolong turun ke lapangan. Komnas HAM sudah turun. Ketua Komnas HAM RI duduk dengan kita, hadir dari pihak non-muslim. Komnas HAM Aceh sudah memanggil para pihak dari Aceh Singkil. Tapi digiring musyawarah mufakat. Maaf Pak Boas, Anda beberapa kali hadir rapat. Terakhir rapat di gedung Langgeng Jaya kalau nggak salah saya namanya, di Gunung Meriah. Wali Nangro datang, hadir Perkopimda seluruhnya. Jangan saudara sedikit-sedikit seperti saya duga seperti mengadu domba. Sikit-sikit lapor ke SP, sikit-sikit tebar video. Banyak video saudara yang menurut saya pribadi agak miris mendengarnya. Padahal tidak sesungguhnya seperti yang saudara beritakan. Tapi hanya masalah regulasi, masalah kanun Aceh, masalah kearifan lokal. Dimanapun di Indonesia ini punya undang-undang khusus beberapa provinsi Indonesia dan kearifan lokal. Atau apakah saya juga harus sebaliknya? Bagaimana perlakuan saudara saya yang di Papua kepada minoritas muslim? Atau juga di Minahasa yang juga beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu? Tidak perlu saya posting itu. Karena dalam statement saudara, petinggi kita, leluhur kita mewariskan Indonesia ini tanpa ada agama, tanpa ada milik satu agama apapun. Tapi kita menjadi nasional, menjadi Nusantara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Penutup saya sampaikan, terakhir, tolong Perkopimda Aceh Singkil sesegera mungkin, ini himbauan agar ini diselesaikan secara bermartabat. Begitu juga Perkopimda Provinsi Aceh yang pernah saya dengar dan sudah ada draft SK tim penyelesaian masalah ini, namun hari ini tidak bekerja. Apakah sudah SK itu dicabut atau bagaimana, saya kurang tahu. Namun masalah hukum terkait dugaan tidak pidana, masalah dana rekonsiliasi, Bapak Kajari Aceh Singkil sudah membuat statement, ditutup. Kita percaya itu. Penegak hukum punya kewenangan khusus. Begitu juga kepolisian Aceh Singkil. Namun bila ada masih dana tersisa, wahai Bapak Bupati Aceh Singkil, nama-nama yang sudah kami verifikasi, para korban konflik, eksis dan imbasnya yang sudah Bapak SK-kan hasil verifikasi tim. Jangan diulur waktu yang juga akan menimbulkan gejolak yang tidak sehat di negeri ini. Berikan kepada yang berhak kalau itu haknya. Jangan ada isu adu domba. Saya sudah capek dan lelah mengikuti masalah ini. Mohon kiranya pada kesempatan ini, yang pertama, selesaikan secara undang-undang atau musyawarah mufakat. Yang kedua, mari giring pertemuan yang bermartabat, punya etos kerja. Dan yang ketiga, tanpa pedang pilih, selesaikan sesuai aturan yang berlaku di Aceh Singkil atau musyawarah mufakat. Agar apa yang telah terjadi, agar apa yang telah dikorbankan waktu, tenaga dan pikiran oleh pejabat dalam menangani ini, sudah 5 tahun Pak, seolah sia-sia. Menurut pandangan hukum saya, dengan video itu kami ini dianggap, ini dugaan ya, apa kata orang luar, apakah seperti itu Aceh Singkil Islamnya? Tidak seperti itu bapak-bapak semua. Saya ulangi, saya punya rekan juga saudara saya non muslim di luar Aceh. Banyak juga saudara saya yang saya kunjungi non muslim. Kami saling bahu-membahu bidang ekonomi, bidang pertanian, perkebunan, atau juga pesta adat budaya. Bahkan saya hadir pidato di gereja Natal Tahun Baru bersama di Sukamakmur di hadapan tokoh Kristen. Saya sampaikan pandangan pidato saya, terutama pidato kebangsaan dan kebinekaan Tunggal Ika. Inilah kira-kira, semoga melalui video singkat ini kepada yang berwenang dapat menyelesaikannya dengan penuh wibawa dan martabat. UPA ada di Aceh, Undang-Undang Pemerintah Aceh turunannya tentunya
ada Kanun nomor 4 2016. UU PA lahir dari perjuangan panjang, yaitu MOU Helsinki. Apakah ini diabaikan? Apakah ini revisi? Ini kembali kepada kebijakan pemerintah. Bila dalam kata-kata saya ini ada yang kurang berkenan, ada yang tersinggung, atau juga ada yang merasa menggurui, saya bukan menggurui, tapi ini menyampaikan pendapat pribadi saya yang dilindungi oleh undang-undang. Inilah jawaban saya, Saudara Boas. Bila saudara juga tidak berhenti, yang saya anggap seperti ada ujaran kebencian dalam video saudara yang terakhir itu, maka saya tidak segan-segan melaporkan ke saudara ke pihak aparat keamanan dengan tuduhan hate speech, ujaran kebencian sesuai dengan undang-undang ITE yang diatur dalam negara Republik Indonesia. Sekali lagi saya mohon maaf kepada semuanya. Semoga statement saya ini didengar para pihak. Atas perhatian dan waktu meluangkan sebagai sanggahan dalam video ini, bagian daripada keperhatian saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mejuah-juah banta kerina. Terima kasih.